pendingin tambahan untuk mesin karena pasti tidak PNP lur. PNP itu hanya mitos untuk barang-barang repro, pasti banyak penyesuaian dan pemutaran otak untuk tukang bengkel ataupun yang masang lur. Soalnya kalau kita cuman ngandelin bisa kepasang, tampilannya itu masih kurang bagus menurut saya. Halo lur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Gimana progres modifikasi hari ini? Semoga berjalan terus dan terus berkembang. Oke lur, kemarin ada yang request untuk pemasangan cover air scoop YRCS. Jadi sebenarnya saya kurang tahu ya soal cover ini, dan kebetulan ada salah satu dari dulur yang komen dan saya searching untuk proses pemasangannya. Dan ternyata ada yang mudah, tak perlu bor-bor blok atau harus ke tukang las spiral, harus bobok mesin. Jadi sekarang sudah ada yang gampangnya tinggal pasang dengan set dudukannya. Harganya juga murah meriah, cuman 29.000 lur. Dan pasti langsung saya beli lur untuk covernya. Jadi langsung beli ya lur. Jadi untuk covernya ini bagus pol, bahannya dari Diral dan ganteng pol lur, asli. Saya menyarankan kalau pengen bagus pilih yang finishing cat. Ada yang finishing poles, pilih aja yang cat karena lebih aman untuk hasil detailnya. Kalau poles biasanya kurang sempurna untuk polesannya dan di benerin juga susah karena ini repro ya lur. Dan ini sudah set sama bracketnya cuman 29 ribuan. Jadi 20 ribuan sudah bisa pasang cover air scoop YRCS dan bikin motor lebih gagah sekaligus padat dan fungsinya mendinginkan mesin lebih baik. Oke lur, langsung aja ke pemasangannya. Jadi untuk tampilannya seperti ini lur, keren pol, murah meriah, 29 ribuan, sudah set bracket dan pasti tidak PNP lur. PNP itu hanya mitos untuk barang-barang repro, pasti banyak penyesuaian dan pemutaran otak untuk tukang bengkel ataupun yang masang lur, atau buat dulur yang masang pasti tidak PNP. Atau kalau PNP itu rezeki yang sangat tinggi lur, hokinya bagus, saya jamin. Jadi ini kalau diaplikasikan pasti tidak PNP lur. Bisa dilihat untuk bautnya tidak pas, jadi harus menyesuaikan. Dan juga untuk tampilan biar bagus nanti harus menyesuaikan lagi. Bisa dilihat tidak PNP sama sekali, jadi harus kita benahin sendiri lur untuk bracketnya. Nanti ini ikut bracket kopling ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga barang murah. Daripada kita harus ke tukang bobot, tukang las diral untuk bobot seperti bawaannya, habisnya lebih mahal, jauh lebih mahal, mungkin ratusan ribu lur. Kalau ini cuman 20 ribuan kita sudah bisa pasang di motor kita. Sebagai lemah tiger PNP jari bakule, kenyataannya gak mungkin PNP lur, jadi harus di akal dikit-dikit, nggak masalah. Langsung aja ke pemasangannya. Oke, sebelum menyesuaikan bracketnya kita lepas dulu bagian kopling lur dan juga bracketnya, karena nanti dudukannya akan jadi satu dengan bracket kopling. Jadi kalau kita setting di awal kita bisa menentukan hasil yang kita inginkan lur. Soalnya kalau kita cuman ngandelin bisa kepasang, tampilannya itu masih kurang bagus menurut saya, bahkan bisa menunduk seperti ini kalau kita maksain masang bawaan bracketnya. Sedangkan harusnya atau normalnya itu rada ke atas, dan posisi baut atas itu di tengah-tengah blok dan kop setahu saya lur. Untuk bracket punya saya sudah jadi bosku. Jadi perubahan yang saya lakukan, penggerindaan di sini, meskipun ini hampir separuh ya, tapi insya Allah masih kuat karena yang saya dapat bahannya tebal. Dan di sebelah sini penambahan plat. Jadi ini pakai yang seadanya di rumah, pakai siku bolong-bolong, makanya kurang rapi, tapi nggak masalah karena nggak kelihatan. Jadi tetap tampil aman, tetap bagus. Dan untuk tampilannya yang saya inginkan tercapai.
soalnya kalau ini nggak digerinda nanti tampilannya agak keluar, jadi kurang cocok sama saya. Jadi kalau mau tampilannya bagus harus sedikit berkorban ini. Tapi kalau dulur-dulur nggak mau ribet ya bawa aja ke tukang las atau bengkel, karena setiap bracket atau pembelian beda-beda ya untuk pengerjaannya atau dari bahannya sendiri itu berbeda-beda. Sesuaikan aja dengan keinginan dulur-dulur tampilannya jadi seperti apa, karena saya kepinginnya pas ini di tengah-tengah blok dan agak naik, jadi harus penggerindahan ini. Kalau enggak nantinya agak jadinya turun. Maaf untuk bracket nggak saya videokan karena mumet lur untuk proses pembuatannya, jadi saya reviewkan aja. Jadi menurut saya meskipun dulur-dulur nanti beli, untuk penyesuaiannya beda pasti lur, karena bracketnya nggak ada yang sama dari pabriknya. Memang menurut saya dari dulu beri barang repro seperti itu, jadi nanti disesuaikan dulur sesuai keinginannya dan tampilan yang dulur inginkan. Pastikan bagus dan kuat plus rapi. Dan buat dulur-dulur yang mau request untuk direviewkan part-part motor lain bisa langsung komen aja di bawah. Kalau bisa part-partnya murah tapi tampilannya wah, kalau mahal nunggu gajian YouTube lur. Maaf ya, untuk yang part-part mahal agak pelan saya untuk uploadnya. Dan untuk hasilnya ketika terpasang kira-kira seperti ini lur, tampilannya jadi lebih padat, lebih keker dan keren untuk bagian mesinnya, dan pasti akan memberi pendingin tambahan untuk mesin. Karena buat dulur-dulur yang kepingin tahu bahan-bahan yang saya pakai apa saja ataupun kepingin tahu harganya bisa langsung cek di Shopee Renira 8897 ataupun di Tokopedia namanya BPJ Project. Dan juga buat dulur-dulur yang kesusahan cari bahan poles dan mau order juga bisa di Tokopedia ataupun Shopee dari BPJ Project. Dan kalaupun nggak punya bisa juga langsung DM di Instagram, bisa pesan lewat Instagram lur ataupun di WA BPJ Project, ambil aja di IG BPJ Project. Oke lur, semoga bermanfaat. untuk bagian depan ini kan corong ya lur, jadi anginnya ketika masuk ke sini akan tertampung atau terbentur di sini dan akan masuk ke mesin. Jadi lumayan lah untuk jadi pendingin mesin, dan juga dari segi tampilan pasti menambah banget untuk kece, keren, dan lebih padat lagi juga untuk di bagian mesin. Dan nggak perlu cor-cor, murah meriah, 30 ribuan, 29.000 tepatnya. Tapi kalau saya ada beberapa minus lur menurut saya. Jadi kalau di tampilan belakang, samping, atas gini masih bagus, tapi kalau bagian depan bracketnya rada mengganggu tampilannya menurut saya ya lur pribadi. Jadi sebenarnya kalau bracketnya bagus tanpa ada sambungan seperti ini, kayak cuman seret-seret gitu, pasti lebih bagus dan lebih rapi, dan tampilan pasti lebih bagus. Tapi kalau saya nggak custom sendiri, tampilannya juga nggak bisa seperti ini lur. Saya menargetkan lihat contoh di Google atau YouTube itu kalau dicor pasti di tengah-tengah blok dan kop ini untuk atasnya. Jadi ya itu sih untuk kelemahannya, tampilan dari depan kurang menarik, tapi untuk sisi lain keren pol. Dan juga sedikit masalah, harus sering-sering atau kasih baut L lah, lebih bagus biar dratnya kuat dan tidak mudah londot lur. Soalnya kalau ketika bautnya ini tidak rapat, jadinya nanti getar. Tapi kalau sudah kuat tidak akan getar, dan kalau getar mentok di mesin jadi kayak suara ker-ker gitu. Itu aja sih minusnya dari saya, pengalaman saya. Jadi kalau dari depan kurang menarik karena bracketnya jelek. Mungkin kalau saya bikin lagi di tukang las itu menghilangkan minus yang di tampilan di depan kurang menarik. Dan juga kalau ganti baut L atau baut yang lebih kuat biar gak gampang lepas atau biar gak gampang dratnya lepasan lah, intinya biar gak geter di mesin. Itu aja. Jadi meskipun ada minusnya tapi masih bisa diperbaiki lagi, tapi mengeluarkan ongkos lagi loh. Tetapi untuk kegunaannya lebih banyak daripada kekurangannya.
Jadi mesin lebih entek, lebih adem dengan adanya air scoop ini, dan tampilan mesin juga jadi lebih keren. Oke lur, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini.